Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan kawan-kawanku sekalian dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah isu yang boleh disebut sangat sensitif di kalangan umat Islam secara khusus dan secara umum di kalangan warga negara Indonesia, yaitu mengenai masalah perkawinan beda agama. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan yang lalu, kita dihebohkan dengan sebuah peristiwa hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh salah seorang staf khusus Presiden negara Indonesia. Kemudian setelah itu banyak juga peristiwa hukum perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Yang terbaru adalah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan beda agama di Jakarta Selatan. Dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan perkawinan tersebut untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena itu, secara hukum di Indonesia, perkawinan beda agama itu bukan suatu masalah selama itu dikabulkan oleh pengadilan. Nah, teman-temanku sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas hal tersebut dan saya akan sekuat tenaga membahasnya secara objektif dari sudut pandang ilmu, dari sudut pandang pengetahuan yang saya punya. Tidak ada tendensi, tidak ada fanatisme, ini khusus murni keilmuan yang saya ketahui, yang saya miliki tentang isu tersebut. Oke teman-teman semua, bagaimana hukum perkawinan beda agama menurut atau dari perspektif hukum Islam? Sebelumnya ada 3 golongan kira-kira yang memandang hal tersebut. Golongan pertama adalah orang yang melarang secara mutlak. Golongan yang kedua adalah orang yang memperbolehkan secara mutlak. Dan yang ketiga adalah orang yang memperbolehkan dengan catatan namun cenderung melarang. Itu ada 3 kalau saya bagi dalam menurut saya ada 3. Nah, orang yang pertama, golongan yang pertama yang melarang perkawinan beda agama, dalilnya jelas. Mereka beranggapan mendasarkan pendapatnya kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang bunyinya wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi wahai kalian kaum laki-laki, tangkihu wala tangkihul musyrikat, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan musyrik. Sungguh seorang budak wala amatum mu'minatun yang beriman, mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatun, lebih baik bagi kamu. Dan janganlah kamu para wali nikah menikahkan gadis-gadismu dengan laki-laki musyrik. Nah, begitu kira-kira. Dan lain seterusnya. Jadi orang pertama yang melarang perkawinan beda agama diambil dari ini. Bahwa perkawinan beda agama dilarang berdasarkan Quran surat Al-Baqarah. Itu yang pertama. Dan kedua, mereka berpandangan bahwa ayat yang memperbolehkan perkawinan dengan ahlul kitab untuk saat ini sudah tidak menemukan relevansinya. Karena ahlul kitab yang saat ini ada tidak sama dengan ahlul kitab yang dulu ada pada masa sahabat dan masa nabi. Mereka ahlul kitab yang saat ini sekarang ada atau kaum agama selain Islam itu sudah mengalami distorsi makna atau sudah mengalami perubahan-perubahan sehingga keimanannya dipertanyakan dan tidak sama dengan ahlul kitab yang dulu. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan yang kedua yang memperbolehkan, mereka berpendapat bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan karena berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 3, ayat 5 yang berbunyi
al-yauma uhilla lakum at-thayyibat, ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina, sebentar. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi hari ini telah dihalalkan kepada kamu wal muhsanatu minal ladzina adalah perempuan-perempuan muhsanat minal ladzina utul kitab dari golongan ahlul kitab. Menurut pandangan yang kedua diperbolehkan. Menurut pandangan yang tiga yang memperbolehkan tapi cenderung dengan catatan tertentu tapi tidak membolehkan, cenderung tidak membolehkan, sama pendapatnya dengan argumentasi golongan yang pertama yang kedua. Mereka berpandangan bahwa ahlul kitab yang saat ini ada tidak sama dengan ahlul kitab yang dulu. Memang menurut pandangan yang ketiga ini diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi perempuan ahlul kitab yang saat ini tidak sama dengan perempuan ahlul kitab yang ada di dahulu. Ya, ahlul kitab yang dulu yang sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang dulu. Itu kira-kira pendapat tiga golongan dan argumentasi atau dalil hukum yang dikemukakannya. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan pendapat saya mengenai tiga pendapat ini? Oke, begini kalau pandangan saya. Teman-teman sekalian, golongan pertama yang tidak memperbolehkan itu landasannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Janganlah kamu para wali menikahkan gadis-gadismu dengan laki-laki musyrik. Dan janganlah kamu kaum laki-laki menikahi wanita-wanita musyrik. Ini ayat yang pertama. Di sini ada kategori musyrikat, musyrik. Menurut penafsiran Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain, bahwa musyrik dan kafir itu adalah dua hal yang sama. Jadi musyrik, kafir itu hal yang sama. Tetapi yang menarik di sini menurut saya adalah sababun nuzul dari ayat ini sebagaimana juga dikutip dan disampaikan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Bahwa sababun nuzul atau background atau sebab faktor turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan pandangan orang-orang muslim pada waktu itu bahwa menikahi perempuan-perempuan amat, perempuan-perempuan budak itu adalah sebuah cacat. Jadi Quran ini sebetulnya sababun nuzul dari ayat ini sebetulnya sababun nuzulnya adalah pandangan orang-orang Arab pada waktu itu yang muslim. Mereka berpandangan bahwa menikahi perempuan-perempuan budak itu adalah sebuah cacat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kondisi saat ini yang memang sudah tidak ada aib, yang memang sudah tidak ada budak? Apakah ayat ini sudah relevan, masih relevan atau tidak? Pertanyaannya seperti itu karena ayat ini turun karena faktor pandangan orang-orang Arab Muslim pada waktu itu yang memandang bahwa perkawinan dengan orang-orang budak, dengan budak perempuan itu adalah sebuah cacat. Pertanyaannya bagaimana dengan kondisi sosial pada saat ini di mana tidak ada kategori budak? Itu sebuah catatan. Ada orang yang berpandangan, bukankah di dalam kaidah usul fikih ada yang namanya kaidah al-ibrah bi umumil lafdzi la bi khususis sabab? Betul. Kaidahnya seperti itu, tapi itu adalah sebuah upaya para ulama untuk mengkontekstualisasikan hukum Islam. Kalau tujuannya adalah kontekstualisasi hukum Islam, kita kembali apakah ayat ini sudah sesuai dengan konteks saat ini, khususnya di kalangan umat Islam Indonesia atau di wilayah negara Indonesia yang memang secara kultur, secara budaya, secara sosial politik adalah sangat majmuk. Ada Islam, ada Konghucu, ada Kristen,
ada Buddha, ada Islam. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, menurut saya kategori ahlul kitab sebetulnya ada dua ya yang harus dipisahkan dan harus dibedah. Siapa sebetulnya yang disebut dengan musyrik atau kafir dan siapa sebetulnya yang disebut dengan ahlul kitab. Menurut Rashid Ridho, sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid di dalam bukunya, saya sudah megang bukunya, di dalam Islam Doktrin dan Peradaban, dikutip oleh Nurcholish Madjid suatu pandangan tentang Rashid Ridho ya, pandangan Rashid Ridho yang mengatakan sebetulnya siapa yang disebut dengan ahlul kitab itu. Pandangan Rashid Ridho ini juga dikutip oleh salah seorang ulama Nusantara bernama Abdul Hamid Hakim, seorang ulama dari Padang Panjang, dari Tawalib ya, Sumatera Barat, di dalam salah satu bukunya yang berjudul Al-Mu'in Al-Mubin. Di sini dijelaskan atau disebutkan begini. Rashid Ridho pernah ditanya tentang hukum perkawinan lelaki muslim dengan wanita musyrik dan ahlul kitab. Maka dijawabnya begini. Wanita musyrik yang oleh Allah diharamkan menikahi mereka dalam ayat surat Al-Baqarah itu ialah para wanita musyrik Arab pertama. Pendapat inilah yang dipilih kemudian diunggulkan oleh tokoh terkemuka para ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan bahwa kaum Majusi Sobi'in, para penyembah berhala dari kalangan India, Cina dan Jepang adalah pengikut kitab-kitab yang mengandung tauhid sampai sekarang. Itu yang pertama. Jadi pandangan Rashid Ridho ini semakin global, spesifik ya, merevisi pandangan para ulama terdahulu bahwa yang disebut dengan musyrik yang diharamkan dinikahi oleh orang-orang Islam, orang-orang musyrik yang diharamkan oleh orang-orang Islam untuk dinikahi, itu sebetulnya adalah khusus orang-orang musyrik Arab menurut Rashid Ridho. Dan dikutip oleh Abdul Hamid Hakim di dalam kitab Al-Mu'in Al-Mubin. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin merujuk kepada pendapat Rashid Ridho sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid Hakim, bahwa pemberlakuan ayat surat Al-Baqarah 221 tentang musyrik Arab tentang musyrik yang haram dinikahi itu adalah khusus orang musyrik Arab, bukan orang musyrik di luar Arab, apalagi orang-orang yang berbeda agama saat ini di Indonesia. Begitu juga ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah ahlul kitab, orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci mereka. Tidak terbatas kitabnya, apakah kitab misalkan kalau di dalam Islam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, lain sebagainya. Orang yang memiliki kitab, orang penganut agama tertentu yang memiliki kitab, menurut pandangan Rashid Ridho adalah layak dan dia disebut sebagai